pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik di rumah masing-masing. Dan pada hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan melakukan devosi dan akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan, memberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Kau sertai setiap hati kami Tuhan, serta setiap pikiran kami, agar hati dan mata kami tertuju untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya sapa sekali lagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bapak ulang, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bapak berharap kalian juga membuka Alkitab di rumah masing-masing, dan Bapak akan bacakan itu bersama-sama dan kalian bisa mengikutinya dari rumah. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Tema devosi kita pada pagi hari ini adalah dipegang Tuhan. Ya. Kalau berbicara tentang latar belakang ayat Alkitab ini, pada masa itu umat Allah sedang dalam masa pembuangan, dan bangsa Israel pada saat itu berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar memberikan pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkan mereka dari masa pembuangan itu sendiri. Kemudian melalui Yesaya, Tuhan memberikan pesan kepada bangsa Israel untuk percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa suatu saat tertentu, bahwa pada suatu waktu yang tepat Tuhan akan memberikan seorang penolong. Dan pada saat itu Tuhan memberikan seorang raja dari timur yang bernama Raja Koresi dari Persia. Ya. Sebelumnya Bapak ada sebuah cerita. Di suatu kelas ada seorang anak yang disuruh gurunya untuk mewarnai gambar yang telah disediakan. Akan tetapi anak tersebut sangat ketakutan dan tidak bisa mewarnai gambar yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian dengan kerelaan hati guru tersebut bersedia membimbing dan menuntun anak-anak ini sehingga anak ini bisa mewarnai dengan baik, dan pada akhirnya anak ini mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah membantunya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita Bapak tersebut? Ya, ketika kita sedang dalam suatu masa kesulitan, suatu tantangan hidup, nah apa yang kita lakukan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri atau kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan? Karena pada dasarnya Bapak yang percaya setiap manusia itu memiliki kelebihan dan juga memiliki yang namanya kelemahan. Akan tetapi jangan sampai kelemahan kita itu menjadi suatu kejahatan di mata Tuhan. Artinya apa? Jangan sampai kelemahan kita itu menghasilkan dosa di mata Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, Pak, kan ketakutan itu adalah suatu sifat yang manusiawi. Ya, Bapak juga percaya bahwa setiap orang pasti pernah merasa takut. Akan tetapi, ketika kita merasa takut, justru di situ adalah suatu kesempatan bahwa pada dasarnya kita tidak bisa bersandar pada kemampuan diri sendiri. Ketika kita merasa takut, disitulah kita bergantung kepada Tuhan. Disitulah kita melibatkan Tuhan. Disitulah kita menyadari bahwa manusia itu memiliki banyak keterbatasan dan ketidakmampuan. Dan oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa yang pertama adalah Tuhan itu menyertai kita dalam segala hal, dan Tuhan itu tidak menginginkan kita senantiasa dalam ketakutan. Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan kelebihan, itu harus kita kelola dan bisa kita pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara yang bijaksana. Allah itu setia kepada setiap janjinya. Allah itu tidak memberikan secara instan, yang secara tiba-tiba terhadap setiap hal apa yang telah kita harapkan. Akan tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan tentang suatu hal, tentang kekhawatiran kita, melalui proses yang ada, melalui proses yang kita jalani dengan setia, kita akan menemukan Tuhan Yesus. Kita akan semakin menemukan Allah di dalam setiap datang hidup kita masing-masing. Dan oleh sebab itu, melalui setiap ketakutan kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Seperti yang Pak bilang tadi di awal, ya. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri terhadap apapun itu. Kemudian Tuhan senantiasa menolong orang yang lemah.
tetapi Tuhan juga melihat kesungguhan setiap hati kita. Kata Pak David, kan nanti Tuhan pada akhirnya akan menolong. Saya pasrah saja, bukan demikian maksud yang Bapak maksud. Nah, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gentar, disitulah kita harus menyadari bahwa ternyata saya butuh Tuhan. Pada saat saya butuh Tuhan, karena Tuhan itu memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tuhan itu benar-benar Allah yang luar biasa, yang bisa memberikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya ya. Pada saat ini Bapak akan mengajak kita, mengingatkan kita, biarlah dalam keseharian kita masing-masing, Bapak sebagai guru, kalian sebagai siswa, semakin menyadari bahwa saya harus semakin bergantung kepada Tuhan. Dan Bapak akan menutup devosi pada pagi ini dengan membacakan ayat Alkitab yang tertulis di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak ulang, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban ya. Hendaknya kita bisa saling mengasihi, saling mengingatkan, dan saling menolong dalam sebuah komunitas yang mau bertumbuh dan mau belajar untuk semakin mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kedatangan Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk tidak memiliki ketakutan yang berlebihan, tidak memiliki ketakutan yang sampai berdosa Tuhan ya kami, maka tetapi ajar kami semakin menyadari bahwa diri kami sangat terbatas Tuhan. Ajar kami semakin menyadari bahwa kami perlu Engkau Tuhan, kami harus bergantung kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau berkati anak di rumah Tuhan dalam hidup kos pengajaran sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Ampun dosa kami Tuhan Yesus, hanya dalam berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.